Shalom Kak. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I. Berikan Yeah. tepuk tangan yang meriah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pagi ini pagi ini kami mau bergirang, kami mau bergirang, kami mau memuji, kami mau memuji, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bergirang, kita angkat pujian lagu kita Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah. Sambil bertepuk tangan juga ya adik-adik. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Sekali lagi. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, perintahkan Injil Tuhan. Bermahkotakan Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memerintahkan Injil Tuhan, memerintahkan Injil Tuhan. memerintahkan Injil Sekali Tuhan, lagi. Injil Tuhan. memerintahkan Injil Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih
sudah menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan adik-adik? Masih dong Kak. Sekali lagi, masih semangat? Masih Kak. Kalau masih semangat, kita angkat satu pujian lagi. Markas setan kuhancurkan. Sambil bertepuk tangan ya. Markas setan Hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Panas sekolah minggu, kasihnya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. sekolah minggu mana suara? Panas sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Semangat lagi kita. Markas setan kuhancurkan. Markas setan Ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. anak sekolah minggu mana suaranya? Sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi anak sekolah minggu mana suaranya? Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, Yesaya. saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku
selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Bapakku cinta. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cintakan. Bapakku cinta Sekali lagi. Bapakku cintakan. Bapakku cinta Shalom adik-adik sekolah minggu anak Betel Indonesia. Ketemu lagi kita dalam ibadah online service kita. Kali ini yang menemani adalah kakak. Nama kakak adalah Kak Fernando Simanjunta. Kakak berasal dari kota Padang. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara virtual melalui YouTube Departemen Pemuda dan Anak. Bapak yang baik, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh mengubahkan hidup kami semua, dan kami semua anak-anak sekolah minggu bisa duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Kakak yakin semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa penuh semangat pada pagi hari ini. Nah, kita kembali pada ibadah kelas besar kita di Anak Betel Indonesia. Kali ini kakak mau berbicara tentang Tuhan sebagai perisai kita. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Jehovah Magi Nemu. Coba diulang lagi, Jehovah Magi Nemu. Iya, artinya Tuhan adalah perisaiku. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu adik-adik perisai itu apa? Bisa dijawab di tempat masing-masing lah ya. Perisai itu apa? Mungkin ada yang bilang perisai itu tameng, atau ada yang bilang besi. Tapi memang di zaman-zaman dahulu ketika perang, perisai itu adalah sebuah besi ya, bisa bentuknya bulat, bisa juga bentuknya petak. Nah, itu biasanya dipegang bersamaan dengan sebuah pedang. Ya, perisai itu berguna untuk menangkis, menahan, dan juga menangkis ya, menahan serangan dari lawan gitu. Ya, jadi kalau ada pedang di tangan kanan, perisai di tangan kiri, perisai ini berguna untuk menangkis serangan, sementara pedang untuk melakukan penyerangan. Nah, perisai pada zaman dahulu itu untuk menangkis serangan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Tuhan sebagai perisai kita. Berarti Kak, Tuhan itu berubah menjadi sebuah besi ya Kak untuk menangkis? Oh enggak, ini adalah Tuhan sebagai pelindung kita. Ya, perisainya enggak kelihatan, tapi nyata dalam kehidupan kita. Ya, kita mau lihat ini dalam sebuah cerita di mana Daud itu merasakan bagaimana Tuhan sebagai perisainya. Nah, perisai itu kalau zaman dahulu ya, waktu zaman perang-perang itu kan belum ada besi, belum ditemukan alat tempa. Nah, perisai itu bisa terbuat dari batu yang mereka kikis. Ada yang terbuat dari kayu yang mereka ukir menjadi perisai ya, tapi kayunya tebal. Kalau cuma triplek dibuatnya untuk itu ya
kena pukul sekali ya hancur langsung. Karena perisai itu harus bersifat kuat, ya. Perisai itu harus kuat dan tahan akan serangan gitu. Jadi kalau ada pedang yang memukul perisainya, itu bisa ditahan pakai perisainya. Oh, tahan perisainya. Kalau sempat perisainya nggak kuat, ya tembus serangannya. Ya, tembus serangannya. Nah, kita mau berbicara bahwa Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah perisai kita. Nah, bagaimana ketika Daud, yaitu sahabat dari Yonatan, ya, sahabat dari Yonatan, bagaimana ia dikejar-kejar, bagaimana ia dicari, ya, bahkan diikuti oleh Raja Saul. Sementara Raja Saul adalah ayahnya Yonatan, ya. Jadi Daud dan Yonatan ini bersahabat, berteman sangat baik, sangat karib sekali, ya. Tapi sayangnya Raja Saul, ayahnya Yonatan, tidak suka kepada Daud. Segala cara dibuat oleh Raja Saul mencari, menyerang, bahkan hampir selalu berhasil membunuh Daud. Tapi Daud merasakan kebaikan Tuhan. Daud merasakan bahwa Tuhan sebagai perisainya, ya. Tuhan melindungi Daud dari segala ancaman, ya, bahkan ancaman kematian. Sehingga kadang Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa ayahku Saul, ya, kita baca di 1 Samuel 19 ayat 2, kita lihat bagaimana Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa ayahnya itu berusaha atau berikhtiar untuk membunuh Daud. Makanya terkadang Yonatan memberi saran kepada Daud, kau pergilah, ayahku sudah berusaha untuk membunuhmu, berikhtiar untuk membunuhmu. Pergilah jauh-jauh pagi, ya. Saking karibnya Yonatan dan Daud, ya, Yonatan selalu memberikan peringatan kepada Daud, sehingga Daud selalu lolos dari cengkeraman ayah Yonatan, yaitu Raja Saul, ya. Kita melihat bagaimana Daud ini merasakan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sebagai perisai dalam kehidupannya. Daud selalu menaikkan pujian bagi Tuhan, ya. Ketika Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman musuh-musuhnya, Daud selalu menaikkan pujian bagi Tuhan. Makanya kitab Mazmur itu penuh dengan puji-pujian dari Daud. Ya, Daud setiap saat, Daud ini salah satu nabi yang suka memuji Tuhan. Selalu bermazmur bagi Tuhan, ya. Jadi setiap dia lepas dari cengkeraman Raja Saul atau utusan-utusan Raja Saul, Daud selalu menaikkan pujian bagi Tuhan, ya. Daud selalu menaikkan pujian. Daud berusaha menjelaskan perlindungan dan penyertaan Tuhan dengan berbagai gambaran tentang betapa kuatnya Tuhan sebagai tempatnya berlindung. Melalui mazmur dan pujiannya itu, Daud menggambarkan atau menyampaikan, begini loh kuatnya perlindungan Tuhan itu. Begini loh nyatanya perlindungan Tuhan itu dalam kehidupanku. Itu dituangkan Daud dalam setiap pujiannya. Dia menjelaskan bagaimana Tuhan itu betul-betul nyata menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Menyelamatkan dia dari kematian yang sedang mengintainya. Menyelamatkan dia dari para prajurit-prajurit yang datang untuk menyerang dia. Dia jelaskan, dia tuangkan dalam mazmur puji-pujiannya. Ya, Tuhan sebagai perisainya, melindunginya, berdiri di antara Daud dan musuh-musuh Daud. Sehingga pada saat Daud itu dikejar, Daud merasa aman. Daud merasakan perlindungan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Daud bisa merasakan perlindungan Tuhan itu? Ya. Bagaimana Daud bisa mendapatkan, ya, perlindungan dari Tuhan itu? Kita lihat berapa kali Daud selalu coba untuk dibunuh tapi gagal. Itu bukan karena hebatnya Daud, bukan. Ya, adik-adik harus tahu, ini bukan karena Daud itu gagah, Daud itu hebat, bukan. Ini semata-mata karena perlindungan dari Tuhan, di mana Tuhan sebagai perisai kita, yaitu Jehovah Magidnemu. Ya. Nah, bagaimana Daud bisa mendapatkan perlindungan yang nyata Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya? Kita baca di Mazmur 18 ayat 1, di mana Daud mengasihi Tuhan menjadi kekuatannya, ya. Daud mengasihi Tuhan yang menjadi kekuatannya. Bagaimana Daud bisa mendapatkan perlindungan itu? Karena Daud mengasihi Tuhan.
dan Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kita baca di Mazmur 18 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya, Daud sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Daud tidak pernah mengecewakan Tuhan. Dia selalu mengikuti perintah Tuhan, selalu menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan disenangkan dengan Daud. Jadi sehingga ketika Tuhan melihat orang-orang yang dikasihinya dalam bahaya, dalam cengkeraman musuh, Tuhan langsung bertindak sebagai perisai. Tuhan selalu langsung bertindak sebagai pelindung dari Daud. Itu yang pertama, Daud mengasihi Tuhan yang menjadi kekuatannya. Nah, kita lanjut. Yang kedua, mengapa Daud bisa mendapatkan penyertaan perlindungan Tuhan atau Tuhan menjadi perisai dia? Yang kedua, Daud percaya kepada kekuatan dan perlindungan Tuhan sebagai perisai yang bisa diandalkan. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai yang bisa diandalkan. Dia percaya, dia trust. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia kasihi, itu bisa menjadi perisai dalam kehidupannya. Dia percaya itu kepada kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang dia sembah. Ya, kita baca di Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Daud percaya bahwa Tuhan adalah bukit batuku, ya, kubu pertahanan. Ya, kubu pertahanan berarti sebuah tempat, sebuah kubu itu sebuah tempat di mana kita bisa bertahan dan berlindung. Dia percaya bahwa Tuhan itu sebagai kubu pertahanan, ya, tempat dia berlindung. Ya, penyelamatku sudah menjadi kubu pertahanan juga sebagai penyelamat. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Jadi setelah yang pertama Daud mengasihi Tuhan, yang kedua, Daud percaya akan kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan sebagai perisainya. Dia percaya itu. Dia believe kepada kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dia enggak ragu-ragu, Tuhan ini bisa enggak ya nyelamatin aku? Dia enggak, dia hanya percaya dan percaya. Dan dia mengasihi Tuhan. Itu yang kedua, Daud percaya akan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Mengapa Daud bisa mendapatkan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan? Yang ketiga, Daud berseru minta tolong kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Kita baca di Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud berseru minta tolong kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Daud berseru, dia enggak mengandalkan kekuatannya. Walaupun dia sudah mengasihi Tuhan, dia percaya, dia enggak lepas gitu aja. Oh, aku kan sudah mengasihi Tuhan, aku kan sudah percaya Tuhan. Enggak, tapi Daud masih terus berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Ya, ada mungkin adik-adik kita semua yang mungkin dalam kesesakan pun kita masih merasakan, aku kan masih bisa. Orang tuaku kan bisa. Abang-abangku kan bisa. Masih mengandalkan kekuatan orang-orang di sekitar kita. Masih mengandalkan kekuatan kita. Bahkan percaya bahwa aku sendiri pun bisa. Tapi Daud enggak. Dalam kesesakannya dia berseru kepada Tuhan. Dia menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Dia menaikkan mazmur kepada Tuhan. Dalam kesesakan, dalam pengejaran, dikejar-kejar prajurit, dia tetap berseru kepada Tuhan. Dalam dia bersembunyi, bayangkan kehidupan seorang Daud yang dikejar-kejar. Dia mau ke sini, ada yang ngintai. Mau ke sini, ada yang ngintai. Bersembunyi di sana, ada yang kejar. Mau ke sana, ada yang kejar. Bayangkan kehidupan Daud yang begitu bisa dibilang terancam, ya, terancam. Kemanapun dia pergi dia terancam. Dia takut prajurit mengejar, ya kan, berusaha membunuh dia. Kemanapun dia bersembunyi akan diketahui Saul dan akan dikejar. Tapi Tuhan melindungi dia. Kenapa?
Daud berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakannya Daud berseru kepada Tuhan. Ya, dalam keheningannya, dalam kesendiriannya, dikejar, bersembunyi dalam gua-gua, dalam kubu pertahanannya, dalam tempat-tempat persembunyiannya, dia terus berseru kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mendengarnya. Ya. Daud berseru kepada Tuhan, ya. Dia minta tolong, ia mendengar suaranya. Bahkan dia mau berseru, berteriak sehingga sampai Tuhan mendengar seru-seruannya. Ya, kadang kita mungkin dalam sebuah kesesakan, kita sering adik-adik ya, mungkin berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tapi ketika jawaban doa itu belum terlihat, Tuhan, aku mau naik kelas, Tuhan, aku mau masuk ke sekolah yang seperti ini. Tapi ketika jawaban itu belum datang, kita menyerah. Tapi kita lihat Daud, dalam kesesakannya dia terus berseru berkali-kali sampai itu sampai ke telinga Tuhan. Ya, dia berseru berkali-kali, bukan hanya sekali. Ya. Lalu tadi setelah Daud berseru, yang keempat kita bisa melihat bahwa Daud mengikuti jalan Tuhan. Nah, tadi kita bisa melihat bahwa yang pertama, mengapa Daud bisa menerima kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala yang Tuhan berikan sebagai perisai dalam kehidupannya. Yang pertama, Daud itu mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, Daud itu percaya akan perlindungan dan kekuatan dari penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Daud itu berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Dan yang keempat, yang terakhir, Daud itu mengikuti jalan Tuhan. Kita baca di Mazmur 18 ayat 22. Ya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Daud memberikan hidupnya untuk mengasihi Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan tanpa berlaku fasik kepada Tuhan. Ya. Daud betul-betul mengikuti apa perkataan Tuhan sehingga penyertaan dari Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup dia. Ya. Dia mungkin mengasihi Tuhan. Ya, kita mungkin mengasihi Tuhan, kita mungkin percaya sama Tuhan, kita mungkin berseru kepada Tuhan, tapi apakah kita sudah mengikuti jalan-jalan Tuhan? Dari cerita ini ada 4 hal yang Daud sampaikan kepada kita agar penyertaan perisai Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, mungkin dalam zaman dahulu Daud itu dikejar-kejar oleh prajurit, ya, dikejar-kejar oleh prajurit yang menyerang dia. Oh bang, kak, sekarang kan kita nggak ada lagi prajurit yang ngejar aku, nggak ada lagi prajurit yang mau membunuh aku. Kalau Daud kan dulu dia mau dibunuh, sementara aku kan enggak, aku kan anak baik-baik. Penyertaan dan perisai Tuhan itu bukan hanya ketika dalam situasi perang, ya adik-adik ya. Kita melihat sekarang kondisi kita, COVID, virus di mana-mana, ya, itu serangan-serangan yang bisa menyerang kita. Terus apa perlindungan kita? Satu-satunya perlindungan perisai yang kita percaya hanyalah kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau Daud waktu itu Tuhan sebagai perisai dia menyelamatkan dia dari cengkeraman musuhnya, kita berdoa dalam tahun-tahun ini, dalam hari-hari ini, kita semua dilindungi Tuhan, diberikan perisai oleh Tuhan, terlindung dari segala virus yang mau menyerang kita, terlindung dari segala hal-hal yang tidak baik dari media sosial yang menyerang kita, terlindung dari segala pergaulan buruk yang mau menyerang kita. Perisai Tuhan ada di depan kita. Itu yang harus terlindungi dari kita untuk saat-saat ini. Ya. Jadi Daud mengajarkan 4 hal kepada kita saat ini supaya kita terlindung dari hal-hal itu, supaya perisai Tuhan nyata, ya. Jehovah Maginemu, Tuhan adalah perisaiku, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, ya. Yang bersekolah, yang dalam pergaulan di rumah, yang bermain dalam sekitar lingkungan rumah, semua dibentengi, diperisai oleh Tuhan. Tapi ingat, Daud mengajarkan 4 hal. Daud mengasihi Tuhan, Daud mengikuti jalan Tuhan, Daud percaya akan kekuatan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan Daud berseru kepada Tuhan. Ya, kita semua mau menjadi seperti Daud, ya. Belajar dari firman Tuhan, kita bersyukur, ya, memiliki Tuhan yang mau menjadi perisai kita. Kita harus bersyukur ada Tuhan yang mau menjadi perisai kita, yang mau menjagai kita, yang mau melindungi kita semua adik-adik. Ya, kita bersyukur untuk itu. Nah, kita percaya
Kalau di ribuan tahun yang lalu ketika zaman Daud, Tuhan berani dan Tuhan mau melindungi Daud. Dan kita harus percaya bahwa di tahun yang sekarang pun sampai tahun-tahun ke depannya Tuhan masih mau melindungi kita semua. Ya. Oh, mentang-mentang zaman Daud Tuhan melindungi Daud, sekarang enggak. Tidak. Tuhan bersikap adil. Bagaimana dia melindungi Daud di zaman-zaman yang terdahulu, begitu juga dia akan melindungi kita di zaman-zaman yang sekarang sampai pada ke tahun-tahun berikutnya. Tapi ingat, ada 4 hal tadi yang disampaikan Daud supaya penyertaan dan perisai Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang melindungi Daud itu juga Tuhan yang melindungi kita saat ini. Tuhan yang menjadi perisai Daud tahun-tahun lalu, Tuhan itu juga yang menjadi perisai kita pada hari-hari ini. Kita harus percaya tuh adik-adik. Ya, tidak beda, tidak ada bedanya. Oh, Tuhan Daudnya itu, Tuhan kita sekarang tidak. Dia sama dan dia satu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang satu. Ya. Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Bukan saja secara tubuh, tetapi juga secara iman dan keselamatan. Ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya melindungi kita dari perisai kita dari hal-hal yang bersifat tubuh kita, fisik kita, jasmani kita. Tapi dia juga melindungi kita. Dia juga menjaga kita. Bahkan memberikan kita sebuah kepastian keselamatan. Bayangkan baiknya Tuhan itu. Bukan hanya tubuh jasmani kita, tapi rohani kita pun dijadikannya perisai, diberikannya perisai. Bagaimana dia memberikan keselamatan bagi kita dalam kehidupan kita sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Bapa di surga. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita dengan sempurna, memberikan keselamatan. Bahkan dia sudah merelakan nyawanya mati di kayu salib memberikan keselamatan bagi kita semua. Ya. Sempurna penyertaan dari Tuhan itu, perisai dari Tuhan itu. Tuhan adalah perisai yang bisa diandalkan. Itu harus kita pegang dalam kehidupan kita semua ya adik-adik. Tuhan adalah perisai yang bisa kita andalkan. Bukan kekuatan kita, bukan kekuatan orang tua kita, bukan kekuatan yang lain, tapi Tuhan satu-satunya perisai yang bisa kita andalkan. Ya, membuat kita kuat. Kita percaya dia berdiri di tengah-tengah kita, berdiri di tengah-tengah musuh kita, berdiri di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Tuhan berdiri di tengah-tengah kita, mengangkat kita dan menjadi benteng bagi kita. Percaya dengan mengasihi Tuhan, percaya akan kekuatan dan penyertaan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan yang terakhir mengikuti jalan Tuhan, kita pasti akan merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kita akan merasakan perisai Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita melihat tahun-tahun ini bagaimana sedikit saja kita keluar rumah, masker harus digunakan. Kakak nggak pakai masker ya, karena kakak cuma berdua di dalam ruangan dan jaraknya juga 1 meter. Tapi adik-adik yang pakai masker, ya, pakai hand sanitizer. Di mana virus menyebar di mana-mana, kita nggak tahu jalannya dari mana, tiba-tiba virus itu datang. Siapa yang kita andalkan? Siapa yang bisa menjadi kekuatan kita? Hanya Tuhan menjadi perisai kita semua adik-adik. Percaya, jangan lagi kita membayangkan, oh dulu perang bang, enggak. Dulu ada prajurit bawa tombak, bawa pedang, sekarang kan nggak ada lagi bang. Terus kita mau Tuhan sebagai perisai apa? Perisai kita dari segala yang ada sekarang. Melindungi kita dari virus-virus corona. Melindungi kita dari COVID-19. Melindungi kita dari pergaulan di media sosial yang semakin buruk. Ya, Tuhan menjadi perisai kita di situ. Ya, menjauhkan kita dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Tuhan perisai kita di situ. Jadi ada banyak hal-hal yang lain yang menyerang kita, menjadi musuh kita, dan kita tetap harus membutuhkan Tuhan sebagai perisai kita. Oke, kita percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang memiliki keselamatan, yang memberikan keselamatan, memberikan penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna dalam hidup kita, menjadi perisai utama dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, dan kita percaya untuk itu semua. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua bisa mengasihi Tuhan. Kita semua bisa menjalankan, bisa mengikuti apa yang jalan-jalan Tuhan katakan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita percaya kekuatan dari perlindungan Tuhan untuk kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersatu dalam doa. Dan kakak meminta kita semua untuk mengambil sikap yang hormat dan tunduk kepada Tuhan. Kita mau berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini ya Bapa, di mana kami diajarkan bagaimana Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kami, bukan semata-mata hanya dengan mengasihi Tuhan, tapi kami juga harus percaya pada kekuatan dan perlindungan Tuhan. Kami juga harus berseru kepada Tuhan dalam setiap masa kesesakan yang kami terima. Bahkan kami selalu menaikkan pujian di saat segala keadaan yang kami alami, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kami juga harus mengikuti setiap jalan-jalan Tuhan. Bapa yang baik, kami semua anak-anak sekolah minggumu berjanji akan mengikuti keempat hal ini ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan kami merasakan Tuhan sebagai perisai kami, Tuhan sebagai pelindung dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami dan tuntun kami ya Bapa, turunkan Roh Kudus untuk terus menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan seperti yang Daud lakukan ya Bapa. Sehingga kami juga merasakan perlindungan yang Daud rasakan terlebih dahulu. Bapa yang baik, sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan, jagai mereka Tuhan. Engkau menjadi perisai dalam kehidupan mereka, menutup bungkus mereka dengan darah suci-Mu ya Bapa. Menjauhkan mereka dari segala virus yang saat ini merebak di negeri kami ya Bapa. Menjauhkan mereka dari segala pergaulan buruk di media sosial. Menjauhkan mereka dari segala pergaulan buruk di lingkungan mereka ya Bapa. Biarlah kebaikan-kebaikan, anugerah, sukacita yang daripada Roh Kudus melingkupi setiap hati mereka ya Bapa, hingga hari-hari mereka boleh memancarkan ke sinar-sinar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih karunia Bapa menyertai kami semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami yang telah berdoa dan mengucap syukur mengucapkan haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Anak Betel Indonesia minggu depan. Shalom.